Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khotib kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir bersama-sama. Mudah-mudahan kita kerjakan amal ini semata-mata lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hendaknya kita senantiasa selalu mengawasi akidah kita, memperhatikan akidah kita. Jangan sampai ternodai dengan segala macam bentuk kesyirikan, sekecil apapun bentuknya, sehingga kita membutuhkan ilmu yang berkaitan dengan masalah tersebut, ilmu yang bisa menyelamatkan akidah, baik itu dari syirik besar maupun dari syirik kecil. Kalau kita menjaga syirik besar, insya Allah sudah berusaha dan kita sudah insya Allah memahami. Namun tentang syirik kecil ini masih banyak di antara kita yang kecolongan, masih banyak di antara kita yang kebobolan berkaitan dengan syirkul asghar ini. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita senantiasa menjaga ibadah kita, pelaksanaan ubudiyah kita kepada Allah jangan sampai terkontaminasi dengan segala macam bentuk perkara-perkara yang baru. Jangan sampai tercampuri dengan ajaran-ajaran yang baru, karena ini bagian dari ikhtilaf ala sunnah, karena perbuatan itu menyelisihi sunnah. Menyelisih sunnah itu bukan persoalan sederhana. Menyelisih sunnah bukan persoalan kecil. Menyelisih sunnah itu persoalan yang sangat besar. Karena dengan adanya kita menyelisih sunnah, banyak kemungkinan
Satu, kemungkinan kita menganggap cara kita lebih baik dari cara Rasulullah SAW. Dan ini bentuk dari su'ul adab. Kalau bahasa Surabaya disebut kurang ajar. Begitu. Bagaimana kita hamba biasa, hamba yang jauh dari jaminan Allah menyatakan lebih baik cara kita dari cara Nabi SAW. Oh, saya nggak mengatakan begitulah. Kalau nggak mengatakan begitu, kenapa bukan cara dari Nabi saja yang dipakai? Kok kita milih dengan cara kita? Ya, kita buat-buat sendiri, kita nambah-nambah sendiri. Ya, nah ini bukankah kita memilih cara itu yang lebih baik daripada cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu kemungkinan pertama. Kita menganggap cara yang dibuat sendiri ini lebih baik dari cara yang diajarkan oleh Nabi. Ini bentuk kesombongan dan bentuk kekurangajaran atau su'ul adab tadi itu, buruknya adab. Kemungkinan yang kedua, kenapa kita menyelisih Nabi? Kemungkinan adanya sebuah tuduhan bahwa Nabi belum mengajarkan masalah itu. Masya Allah, ini fitnah. Apa benar Nabi belum mengajarkan itu? Ya, sebab Nabi bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'iduni 'anin nar qad buyyina lakum." Ya, Rasulullah bersabda, tidak tersisa sedikit pun. Tidak tersisa sedikit pun. Niku artinya nopo? Tidak tersisa sedikit pun. Niku artosipun pripun? Sudah tuntas semuanya, nggak tersisa namanya. Ya, namanya tidak tersisa berarti sudah semuanya. Ma baqiya syai', tidak tersisa sedikit pun. Ya, yuqarribu minal jannah, yang mendekatkan orang ke dalam surga. Amalan-amalan, ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan yang mendekatkan ke dalam surga atau yang menjauhkan dari neraka. Qad buyyina lakum, sungguh sudah dijelaskan oleh Allah kepada kalian. Jadi kalau kita ingin mendekat surga, masuk surga melalui satu amal, ya entah itu sholat, entah itu apa saja yang kita yakini untuk bisa mendekatkan ke dalam surga. Pertanyaannya, ada nggak amalan yang belum diajarkan oleh Nabi? Ya, adakah amalan yang belum diajarkan oleh Rasulullah? Maka tentu kita tidak menjawab demikian. Kita yakin semuanya sudah diamalkan. Loh, kok kemudian ada amalan baru yang Nabi tidak ngajarin? Kok ada amalan baru yang Nabi nggak ngajarin? Ya, dan para sahabat juga nggak ngamalkan. Para imam juga tidak mengamalkan. Tapi mati-matian diamalkan. Maka ini jangan sampai menimpa kepada kita. Ya, jangan sampai ini menimpa kepada kita. Jadi ada tiga hal yang menodai amal ini. Yang pertama, menambah yang sudah dicontohkan. Yang kedua, mengurangi apa yang sudah dicontohkan. Yang ketiga, buat sendiri. Jadi penyimpangan itu ada berapa? Ada berapa? Ada 3 tadi. Satu, kemungkinan menambah-nambah. Yang kedua, mengurangi. Yang ketiga, buat sendiri. Ketiga-tiganya salah. Kalau kita menambah amalan yang sudah ada, yang Nabi nggak ngajari, kemudian kita amalkan, ditambahi, ya, seperti ada orang bersin baca tahmid, tapi diimbui sholawat. Nah, itu namanya kreativitas. Ya, kata pabrik Suzuki bilang, inovasi.
begitu bersin jebles, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, masya Allah. Nah yang jenengan dengar dijawab Allahumma sholli wa sallim alaihi gitu ya. Wes ben rusak mesisah gitu. Nggak begitu kan? Cukup sudah alhamdulillah. Kenapa? Karena Nabi ngajari itu. Dan Nabi lebih tahu, lebih paham. Ya. Dulu sudah ada Pak di zaman sahabat Ibnu Umar. Masya Allah. Di zaman sahabat Ibnu Umar ada orang bersin begitu. Begitu bersin jeblas baca tahmid, setelah itu membaca sholawat. Apakah dibiarkan oleh Ibnu Umar? Tidak, langsung didatangi. Dikatakan, ya saudaraku, saya Ibnu Umar, tadi kok mendengar antum bersin baca tahmid dan baca sholawat. Kenapa? Aku sangat mencintai Rasulullah. Masya Allah. Saudara Nabi menginstruksikan, mengikuti sunnah harus murni, mengikuti sunnah harus jernih, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, apalagi tidak ada. Itu khutbah beliau. Ya, itu khutbah beliau. Ceramah beliau di Masjid Al-Akbar. Tentu khutbah pilihan ini, Pak. Ya, materinya pilihan, walaupun setelah itu direvisi. Mungkin wallahualam ya. Kalau kita mau bikin guyonan ora penak ini, ya, apa nggak ada persiapan gitu loh? Kan nggak mungkin di Masjid Al-Akbar loh khutbahnya, nggak main-main itu. Jangan sekali-kali nambah, jangan sekali-kali mengurangi, apalagi mengada-ada. Menambah berarti bid'ah, mengurangi berarti khianat, mengada-ada berarti khurafat. Nah, itu sih tak cekel. Akhirnya tak pakai khutbah. Dan ketika jujur, itulah adanya. Ketika jujur, itulah adanya. Baik jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan kitab Mujibatul Jannah bab 24 tentang mendidik dan menafkahi anak-anak perempuan. Mendidik dan menafkahi anak-anak perempuan. Di sini sudah kita sebutkan beberapa poin. Kemarin hadis-hadisnya sudah kita baca. Keutamaannya mendidik anak-anak, keutamaannya menafkahi anak-anak. Nah, di sini ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis-hadis tersebut. Apa pelajarannya? Yang pertama apa kemarin? Wajib atas setiap muslim untuk apa? Ridho dengan ketetapan Allah Ta'ala dan berserah diri dalam segala urusan Allah. Ini berkaitan Allah menganugerahi putra maupun putri kepada bapak ibu. Ya, kemarin sudah kita jelaskan Allah menganugerahi orang anak niku sesuai dengan keinginan Allah. Ada yang dikaruniai laki-laki, dadi anake papat niku lanang kabeh, punya anak 5 lanang kabeh, ngoten. Nah, itu kalau orang Jawa diruat. Ya, kalau lanang kabeh arek 5, anak 5, kemudian laki-laki, semua itu keyakinan Jawa disyariatkan untuk diruat. Ya, diselamati, dibanjai khusus ini, Pak. Kalau anak 5 semuanya laki-laki. Kenapa? Karena menyamai Pendowo. Ngoten. Pendowo. Pendowo niku wayang. Ya. Nah, anak Pendowo niku kabeh 5. Ngoten. Anak Pendowo niku kabeh 5. Pertama Puntadewa. Ya, ya titik-titik ana sisa-sisanya. Puntadewa. Kemudian sinten? Werkudara. Oh, Antarja. Napa niku? Janaka. Mari Janaka kemudian
udoro. Setelah itu nakulo sedeu. Wis gak melok-melok sampean. Lah orang Jawa nih kalau dulu Pak ya, kalau acara bulanan anak yang istri putrinya hamil, apa tingkep ya, nah 4 bulanan atau 5, acara padusan namanya itu. Tingkep kalau orang Jawa bilang. Nah itu kalau di tempat saya itu dianjurkan ngambil degan yang masih muda, namanya cengkir. Itu disyariatkan, ada aturannya itu. Mungkin yang sepuh-sepuh masih ingat itu, ada ya? Ah betul itu, sama satu madhabnya berarti itu. Nah, satu madhab dengan enggak. Jadi ngambil cengkir nanti 2 cengkir Pak. Itu nanti digambari wayang yang namanya Janoko itu. Lah Janoko ini ku terkenal gantengnya, lah gitu loh. Terkenal apa? Gantengnya. Tor ini mungkin lupa orang Jawa gitu loh. Dia itu memang dikenal paling ganteng dari 5 bersaudara ini, tapi paling banyak kerabian. Jadi doyan apa? Doyan nikah iki sing lali ngomong koyoke. Jadi di mana dia tinggal, di situ dia punya istri. Itu Janoko itu. Makanya jadi gambar Janoko. Nah. Bon. Jadi itu cara Allah memberi anugerah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi ada yang dikasih laki-laki saja, ada yang dikasih perempuan saja, ada juga yang dikasih laki-laki dan perempuan. Bon, ini hendaknya kita ridho dengan ketetapan Allah. Pelajaran kedua dari hadis ini apa Pak? Al-yakin bila syakin bi anna Allah ta'ala qad domina arzaq jami'il makhluqat. Meyakini dengan sebenar-benarnya keyakinan, tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan. Ya, artinya begitu kita yakin tentang apa? Tentang Allah menjamin rizki semua makhluk tanpa kecuali. Semua makhluk sudah dijamin rezekinya oleh Allah masing-masing. Jadi anak-anak kita mau nambah 3, mau nambah 4, itu sudah disiapin rezekinya oleh. Nggak usah khawatir. Bukan kita yang menjamin rezeki anak kita. Ini tolong dibersihkan dari pikirannya. Tolong diresiki teko hati ini. Barangkali bapak ibu, aku nggak sanggup ngingoni. Jangan berpikir begitu. Jangan berpikir demikian. Ini salah. Ini keliru. Yang menjamin rezeki itu bukan kita. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Itu pelajaran yang nah, jadi jangan sampai kita berpikirin kita yang menjamin rezekinya. Ya nanti kalau bapak masih penasaran, nanti setelah ngaji monggo silakan mati. Nih sampai mati gitu. Anak kita dijamin rezekinya oleh Allah. Belum paham ya? Itu pengalaman saya pernah cerita. Waktu corona itu kita mendapati 3 anak kecil-kecil ditinggal bapak ibu yang meninggal dalam waktu 3 bulan. Jadi bulan pertama itu ibundanya meninggal. Jarak 3 bulan berikutnya bapaknya meninggal. Nah setelah itu saudara-saudara bapak ibunya nggak ada yang sanggup merawat anak-anak ini. Itu di penghujung corona waktu itu. Dan peristiwanya terjadi di daerah Sedati. Kemudian saya ditelepon teman-teman, Ustaz ini ada sedikit masalah yang harus kita ambil tindakan segera. Apa mas? Ini ada 3 anak yatim yang sudah ditinggal bapak ibunya. Sekarang ada di panti asuhan orang Kristen. Jadi ketika bapaknya meninggal yang bulan kedua itu udah nggak punya siapa-siapa, akhirnya saudara omnya, Pak D-nya datang ke sana.
lalu menyampaikan kepada tetangga yang sedang takziah ke situ. Kami sudah sepakat, saudara-saudaranya ini sudah sepakat bahwa kami nggak ada yang sanggup merawat anak-anak ini. Apakah di daerah sini ada panti untuk menampung anak-anak tersebut? Lah tetangga di situ nggak ada karena memang nggak ada panti. Akhirnya ada salah satu pentakziah termasuk tetangga situ, dia mengatakan di tempat kami ada panti. Hanya saja kami orang Kristen. Kami Kristen. Saudara, bapak, ibu ini nggak peduli dengan Kristen. Sing penting anak ini ada tempat yang nampung. Akhirnya diserahkan. Tetangga yang tadi hadir langsung kasih info ke takmir. Ini gimana? Ini gimana? Anak sudah dibawa. Akhirnya kita rundingan. Bismillah, kita ambil. Nanti ditempatkan di masjid. Jadi masjid itu malam itu dirombak menjadi panti asuhan yang lantai 2 itu. Akhirnya kita dengan rundingan yang sangat alot, karena sudah ada tanda tangan dari keluarganya. Akhirnya keluarganya yang kita kasih nasihat, jenengan bertanggung jawab atas semuanya ini. Alhamdulillah dimudahkan Allah, akhirnya diserahkan kepada kami. Ya, langsung kita bingung, ikin menisuk ya opo mangane arek iki. Di sharing group, Pak. Di sharing group. Yang daftar itu 10 orang jamin pagi ini. Besok saya jamin sarapan pagi. Sarapan pagi full, lebih dari 30 orang yang daftar itu untuk sarapan saja. Akhirnya kita bagi, ibu ini yang pagi, ibu ini yang siang, ibu ini yang malam. Oh, malah rezeki ini luwih kata tinimbang bapaknya masih hidup. Makanya jenengan penasaran, mati yo. Mati yo. Duduk sampean sing jamin anak-anak ini. Sampean salah. Kita keliru. Kita sombong. Kita congkak. Bukan kita yang jamin, tapi Allah. Nah, kan. Jadi di masjid niku saya lihat itu panganan niku sak pirang-pirang. Yang dulu nggak seperti ini. Rebutan orang merawat. Terus ada yang nawari, besok tak jalan-jalan. Termasuk saya melok jalan-jalan. Aki saumur-umur orang tahu kungkum, melok kungkum akhir. Gara-gara caci lek, lo kecemplung. Anak singkir paling kecilku, ya Allah, tinggal kagaru-garuan. Cemplung nih, napa nih kolam. Akhirnya kita nyemplung. Ya. Sampun itu pelajaran yang kedua. Yang ketiga apa? Belum. Nah, pelajaran yang ketiga adalah fadlul ihsan ilal aulad wala siyama al banat wa infaquhum wa sabru alaihim wa ma yata'allaqu bihim. Keutamaan berbuat baik kepada anak-anak. Keutamaan berbuat baik kepada anak-anak. Ya. Jadi artinya apa ini? Dianjurkan pada semua orang tua untuk memperlakukan anak itu dengan perlakuan yang sebaik-baiknya. Baik itu berupa tutur kata, cara memanggil, cara menjawab panggilan anak, cara memberikan sesuatu kepada anak, atau cara menerima apa yang diberikan anak. Itu harus dengan cara yang baik. Tak ulangi lagi. Cara memanggil anak, cara menjawab panggilan anak, cara memberikan sesuatu kepada anak, cara menerima sesuatu pemberian dari anak. Itu semuanya harus dilakukan dengan cara yang
baik. Kenapa? Karena itu sebuah perlakuan. Satu, itu merupakan bentuk dari perlakuan. Ngaten, ojo dibiasa nih memberikan sesuatu kepada anak dengan dilempar. Anak belajar, penghapusnya nggak ada. Ya, ono penghapusan ditolak ndek laci. Serot katanya. Ojo dibiasa. Alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena itu bagian dari tanggung jawab kula panjenengan. Itu namanya taklim. Itu pengajaran wa ta'rif, dan itu bentuk pengenalan. Apakah seperti itu kita cara ngajari anak untuk memberi sesuatu? Apa seperti itu kita mentarbiyah anak kita, mendidik anak kita ketika memberikan sesuatu? Begitu juga cara memanggil para orang-orang soleh, para nabi, para rasul, dan penerusnya orang-orang soleh diabadikan dalam Al-Quran, disimpan di dalam firman-Nya. Cara memanggil dengan panggilan yang sangat indah, ya bunayya, ya bunayya. Ini perkara-perkara yang kelihatannya sepele, namun itu adalah hal-hal penting di dalam agama, terutama di dalam memperlakukan anak-anak perempuan. Ini tolong diperhatikan, karena sekarang ini Pak, sekarang ini banyak sekali orang tua yang nggak bisa jadi orang tua. Kami temukan di lapangan, kami dapatkan di lapangan, peran orang tua minim di dalam pembentukan karakter. Peran orang tua sangat sedikit di dalam pendidikan kejiwaan pada anak-anak. Yang paling banyak diserahkan kepada lembaga. Ini salah, ini keliru. Ya, ini salah, ini keliru. Mohon perhatikan ini Pak. Ketika memanggil, ketika menerima panggilan, ketika memberi sesuatu, atau ketika menerima sesuatu, itu taklim, itu pengajaran, itu takrif, pengenalan. Ini loh cara dalam bersikap, itu kita kenalkan. Nanti kalau sudah terbiasa begitu, mereka memperlakukan dengan temannya begitu. Aku pinjam pensil dilempar, ojo dilempar, temannya diingatkan. Itu pelajaran dari orang tua. Kenapa? Adab. Dicita kenal adab. Ada tau Ustaz hadisnya apa jenenge? Melempar, memberi dengan lemparan itu dilarang. Lah saiki aku takon sampean, ono ta larangan mencoloti dasi bapake? Ono larangan mboten? Halo. Sampean tengok-tengok duduk sama bapak ibu, tiba-tiba anak mencolot di atas kepala jenengan. Ono hadis larangan ini? Riwayat coba. Adab. Jangan dibiasakan seperti itu. Ojo dibiasakno. Anak itu mengikuti apa yang dilihat dan apa yang didengar. Anak itu akan mengikuti apa yang dilihat dan apa yang didengar. Nah, niku. Makanya kalau panjenengan di samping kita itu jadi orang tua, tolong dicamkan Bapak Ibu, tolong dicamkan, tolong dicamkan. Kita itu didapuk oleh Allah. Napa didapuk nih? Napa didapuk niku ngerti mboten? Dijadikan oleh Allah
sebagai kuduah, teladan. Tolong dicamkan ini. Kita itu di samping kita itu jadi orang tua, kita itu dituntut oleh Allah untuk menjadi teladan, seperti doa yang kita baca, yang dibaca pula oleh ibadur rahman. Sifat-sifat ibadur rahman ketika berdoa kepada Allah, minta dijadikan dirinya sebagai teladan. Allah berfirman di surah 25 ayat 74, bagaimana ibadur rahman berdoa, bagaimana ibadur rahman memohon kepada Allah. Surat berapa tadi? 25 6 ayat 74. Iya, silakan. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Di surat 25 ayat 74 itu menjelaskan ada 3 permintaan. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, berdoa, minta kepada Allah tentang 3 persoalan. Ya. Apa 3 persoalan itu? 1, minta diberi pasangan, minta diberi pasangan pendamping hidup. Yang kedua, minta diberi keturunan. Yang kedua, minta diberi keturunan yang menyejukkan hati, qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu. Nah, karakteristik qurrata a'yun itu bagaimana? Qurrata a'yun itu adalah pribadi-pribadi yang tunduk kepada syariat Allah, pribadi-pribadi yang taslim, berserah diri kepada aturan Allah, wa at-tawadhu, dan memiliki sifat tawadhu. Itu qurrata a'yun. Jadi kalau suami yang qurrata a'yun adalah suami yang tunduk dengan aturan Allah dan tawadhu kepada istri. Itu qurrata a'yun. Ya, itu qurrata. Jadi qurrata a'yun bukan cuma istri dan anak. Makanya kalau doa itu dibaca artinya azwaj itu istri, ini kurang tepat. Karena makna asli azwaj itu pasangan. Kalau diartikan arti istri, berarti yang membaca doa ini siapa? Suami. Istri boleh baca enggak? Istri boleh baca enggak? Kalau diartikan istri, enggak boleh. Padahal doa itu umum. Sabun, jelas nih? Nah, jadi suami yang qurrata a'yun, suami yang tunduk kepada syariat dan tawadhu kepada istri, menghormati istri, memuliakan istri. Begitu juga sebaliknya. Istri-istri yang qurrata a'yun adalah istri-istri yang khudu' bisyariah, yang tunduk kepada syariat dan yang bersikap tawadhu kepada suami. Ini qurrata a'yun, itu doa yang kedua.
Anak juga demikian. Satu. Doa yang ketiga adalah, jadi doa pertama supaya kita diberi pasangan, doa yang kedua supaya diberi keturunan, doa yang ketiga untuk siapa? Doa yang ketiga untuk siapa? Kok bingung gitu? Untuk siapa ini? Untuk yang berdoa. Waja'alna, jadikan kami, kalau diperkecil jadikan saya. Jadikan saya imam, pemimpin, orang yang di depan. Para ulama menyimpulkan, jadikan kami sebagai imam, artinya jadikan kami sebagai qudwah, teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan, jadikan kami sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini teladan disebutkan oleh Syekh Ali bin Wahab Al-Qahtani di dalam kitab Muqawimat. Di situ dijelaskan, seorang guru, seorang pendidik, seorang dai, seorang pengajar, la yakunu qudwatan fil khair, la yakunu qudwatan fil khair, tidak bisa menjadi teladan dalam kebaikan. Kula ulangi, seorang guru, seorang pengajar, seorang pendidik, seorang dai tidak bisa menjadi teladan dalam kebaikan illa bisabr, kecuali dengan sifat sabar. Insyaallah. Nah, sabar ini yang dimaksud imamatu fiddin, kepemimpinan di dalam agama yang kita minta tadi itu. Itu yang disebut dengan imamah, kepemimpinan. Jadikan aku pemimpin. Apa itu pemimpin di dalam ayat ini? Qudwah. Napa qudwah? Keteladanan. Berarti doanya gimana? Nggak diringkas. Jadikan aku sebagai teladan yang patut diteladani. Nanti bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa makna waja'alna lil muttaqina imama? Makanya kalau doa, hadirkan hati, cek ngerti. Sebab kalau kita berdoa demikian, itu timbul pertanyaan. Kalau aku berdoa, ya Allah, aku jadikan aku ini panutan buat anakku, jadikan aku panutan buat istriku. Nah, perhatikan dengan baik. Kalau kemudian kita ngerti konsekuensi doa itu, berarti kita harus sudah siap menjadi percontohan. Nanti bilang kepada istri, istri dan anak-anak, ikuti langkahku, ikuti tingkah lakuku, karena aku di sini adalah imam kalian. Jadi kalau aku marah, lalu marah kabeh gitu. Coba sekarang lihat karakteristik kita, Pak. Kita termasuk orang yang pemarah atau orang yang bisa menahan marah? Satu, kita orang yang lapang hati atau orang yang gampang tersinggung? Kita tipe orang yang hatinya legowo atau tipe orang yang gampang ceguken? Lihat karakter kita nih. Kenapa? Ada sebuah konsekuensi. Kita termasuk orang yang sungguh-sungguh dalam belajar atau suka-suka dalam belajar? Kita suka-suka belajar. Anak kita mengikuti kita. Kita terima atau kita tegur? Nek belajar sing temen, kayak bapak ini, gak patek temen. Bagaimana ini jamaah?
pripun ini? Insya Allah ini penting, makanya sangat penting. Oleh karena itu di dalam sebuah kitab disebutkan akhtar min ta'limil aulad, kesalahan di dalam mendidik anak-anak. Ada beberapa poin ya, kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak. Apa saja, Pak? Saya sampaikan secara global aja. Saya sampaikan secara global. Kesalahan, kekeliruan di dalam mendidik anak. Apa saja? Di antara kesalahan di dalam mendidik anak meliputi pertama al-ghadab dengan marah, ya, artinya gampang marah, terutama ketika mensikapi kesalahan anak, terutama itu. Apakah marah dilarang secara total? Boten, cuma dikendalikan. Lah bagaimana marah dikendalikan? Jangan ada caci makian orang tua kepada anak, seperti ketika anak tidak naik kelas. Kira-kira gimana kita, Bang? Dalam? Halo? Anak nggak naik kelas, disambut senyum atau gereng, wajah yang siap memberi motivasi atau wajah yang sudah siap menerkam? Mana yang kita pasang? Ini penting. Nilai jeblok. Bagaimana sikap kita? Kita nuntut bahasa Inggris 9, matematik 9, bahasa Indonesia 9, IPA 9. Anak kita kayak komputer aja. Bapak EDW matematik gimana? Bon, itu sikap, ngapunten, kesalahan di sana. Bukan dilarang marah, namun tidak setiap kesalahan harus disikapi dengan marah. Karena ini anak kecil, namanya anak-anak. Kesalahan-kesalahan pasti terjadi, pelanggaran pasti terjadi. Sikap kita bagaimana? Itu yang pertama, dengan marah, mencaci, mencemooh, menghujat, ya, kemudian menjelek-jelekan, ditambah lagi dengan pukulan-pukulan, auzubillah min dzalik, ya, melempar, memaki. Itu semua tidak ada satupun ayat yang mengajarkan kita demikian. Tidak ada satupun hadis yang mengajarkan kita demikian. Tapi itu kita amalkan. Perhatikan, Pak. Demi Allah, saya punya anak. Saya punya 5 anak saya. Mungkin lebih banyak daripada antum. Jadi kan putranya gini. Lupa. Ya Allah. Istrinya jenengan berapa? Lupa juga. Anak elal, anak upiro, ya Allah. Lah sampean bojone nglairne ping piro lho? Saya punya anak 5, Pak. Anak saya umum seperti anak orang lain. Ada kelebihan, ada kekurangan. Ada yang memuaskan, ada yang mengecewakan. Sekolah kadang bagus nilainya, kadang anjlok. Persoalannya di sini kita sebagai orang tua, bagaimana mensikapi kekurangan-kekurangan ini? Bagaimana kita mensikapi kesalahan? Kesalahan itu pasti dilakukan, pasti.
pasti. Bagaimana sikap kita, ini yang paling penting ini. Ya, marah, iya marah, namun tidak keluar dari koridor syar'i, dan kemarahan bukan untuk pelampiasan emosi, tapi bagaimana marah kita nanti mengendalikan keadaan, merubah anak-anak yang terpuruk menjadi bangkit. Ya, ini di hati kula besar, angel, mau gak dicoba, gak belajar. Makanya kalau kita biasa mencaci, mencela, menghujat, lalu membanding-bandingkan, ini kesalahan yang fatal. Kenapa Allah itu memberi keutamaan, kelebihan pada setiap orang itu tidak sama? Makanya saya ngajari anak-anak saya juga demikian. Kamu dalam pelajaran itu fakmu apa? Yang kamu condongi apa? Aku bahasa. Sudah, matengi bahasamu. Matematika jeblok gak masalah. Sing penting nek tuku ngerti susu lah ngeten tak matematika ini butuh nopo. Lagi gitu. Nah ini Pak, ayo difokuskan ke sana. Punya itu kesalahan-kesalahan dalam, jangan selalu dengan emosi, apalagi sampai mukul, na'udzubillah, melempar, pun dibiasakan, nyiram dengan air. Bertobat kepada Allah, bukan dengan cara seperti itu. Ya, kemudian yang kedua kesalahan adalah istihar. Kesalahan yang kedua dalam mendidik anak, di dalam mendampingi anak adalah istihar. Apa itu istihar? Mengumbar aib anak. Ya, mengumbar aib anak. Anakku begini, anakku begitu, anakku kurang ajar, anakku akhlak, nggak boleh. Kecuali sharing untuk memperbaiki. Itu pun harus ada syaratnya. Jangan di depan anaknya. Apalagi anak sudah SMA, sholatnya bolong-bolong, dulu HP terus, dibawa ke psikiater atau orang ustadz, ini anak saya ustadz. Langsung ditanyakan di hadapan anaknya, ustadz boleh nggak anak yang sudah SMA nggak sholat di depan ustadz, di depan anaknya. Anaknya meneng, kira-kira perasaan ini bilang, kira-kira kata yo nggak boleh, apalagi kalau ustadznya ustadz pemberani, mateng sudah, ngerti ustadz pemberani, nggak mikir maslahat, nggak mikir mudarat. Ini hukum harus disampaikan, nggak boleh, haram, durhaka. Oh, denger nggak? Itu anaknya ini anak saya ustaz yang melakukan itu. Rasanya piye? Nggak boleh. Kalau menceritakan itu ketika anak nggak ikut, Ustaz saya punya anak ini sudah SMA, sholatnya masih bolong-bolong. Ya itu tadi HP dan macam-macam. Wis ini kurang. Itu kalau nggak ada anaknya aman jenengan. Lah nanti apa petunjuk Ustadz untuk saya menghadapi anak seperti ini? Atau kalau perlu anak saya bawa ke sini. Nanti Ustadz kasih masukan. Itu jangan pas di depan anak-anak. Termasuk sharing untuk suami atau istri. Ustadz bisa silaturahim ke rumah, ziarah ke rumah, ada yang perlu kami butuh nasihat. Lain atau jadi? Oh iya, datang sana. Maturusun Ustadz atas waktu ini. Gini Ustadz, ini suami saya Ustadz. Ustadz, boleh nggak nanya? Monggo. Boleh nggak seorang laki-laki tidak sholat jemaah di masjid? Suaminya yang dimaksud. Ustadznya jawab sebagaimana pertama, nggak boleh ibu, dosa besar. Lirik suaminya, tahu nggak? Rasanya gimana bu? Apalagi dijelisin, disarah, sarai bareng. Nah suami saya ini Ustaz jarang ke masjid Ustaz, sudah tak nasihati, sudah tak bilangin, nggak boleh ya, dosa, nggak mempan Ustaz. Mohon Ustaz, nasihati dia Ustaz. Pak, kalau Anda sebagai suami dibawa istri seperti ini, halo,
rasanya piye? Kata suaminya, mulai tak ganti kamu. Istihar, mengumbar kejelekan anak tidak boleh, karena itu kehormatan panjenengan. Itu kesalahan yang keberapa? Apalagi kalau pas sharing tadi, jangan di depan anak. Yang ketiga, kesalahan dalam mendidik anak. Yang ketiga adalah al-muraqabah. Ya. Memberikan pengawasan kepada anak secara berlebihan. Nah, secara berlebihan. Tasnya dikasih GPS, jadi belok kemana saja diketahui. Rumah pasang CCTV, keluar kemana, jam berapa, lalu perlu dikasih absen itu. Sampai ada yang seperti ini, dipantau dari HP-nya. Masya Allah. Jadi anak baru buka pintu langsung ditanya, mau kemana? Pertanyaan, ada Pak yang seperti ini? Ada seperti ini. Masya Allah. Terus bagaimana Ustadz? Kita awasi sebagaimana pada umumnya. Setelah itu hubungan kita kepada Allah diperbagus. Ibadah kita kepada Allah dikuatkan. Untuk apa? Supaya anak-anak dijaga di luar sana oleh Allah. Sampean kuat piro ngawasi anak-anak? Sama, ngawasi istri, istri ngawasi suami. Kuat berapa kita? Kenapa tidak kita serahkan pada Allah? Ya Allah, jagalah suamiku. Ya Allah, jagalah istriku. Apa itu bisa terjadi? Siapa yang bilang? Wong Nabi sendiri yang mengatakan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Lah Allah menjagamu itu konteksnya ada dua. Gitu, korelasinya dua, konteksnya dua. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, Allah menjaga hambanya itu dalam dua hal. Satu, yahfadillah, yahfad. Allah menjaga hambanya fi masolihid dunya, dalam kebaikan-kebaikan dunianya dijaga oleh Allah. Badannya, hartanya, istri, keluarganya, suaminya, anak-anaknya dijaga oleh Allah. Nah, maka supaya anak-anak kita dijaga oleh Allah, kita harus menjaga urusannya Allah. Sebagaimana kisah Nabi Musa dengan siapa? Nabi Khidir, ketika membongkar harta karun yang tertumpuk dengan gedung yang sudah ambruk. Di bawah itu ada harta karun anak yatim. Apa kata Nabi Khidir? Harta karun ini milik anak yatim yang orang tuanya, kedua orang tuanya adalah orang-orang yang soleh. Maka hartanya dijaga oleh Allah dan anak-anaknya pun dijaga oleh Allah. Itu untuk menitipkan anak kita di luar sana. Kita tambah bacaan Quran kita, kita baca istighfar kita, kita tambah sholat sunnah kita tambah sedekah kita. Seraya itu berkata, ya Allah, jadikan bacaan Quranku ini sebagai penebus dosaku. Jadikan bacaan Quranku ini pembuka pintu rahmatmu. Jadikan bacaan Quranku ini untuk memperbaiki anak-anakku.
Sholat sunnah ditambah. Setiap kali selesai sholat sunnah, memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan sholat sunnahku ini penghapus dosaku. Jadikan sholat sunnahku ini pembuka pintu rahmatmu. Jadikan sholat sunnahku ini perbaikan untuk anak-anakku. Itu yang dilakukan oleh Imam Sa'id Ibnul Musayyib ketika dia ingin, aku ingin anak-anakku diperbaiki oleh Allah. Yang dilakukan orang tua apa? Napa Pak? Napa Pak? Nontok bal-balan gitu. Nek kepingin anaknya api dijogo karo Allah, bapaknya kudu sibuk main catur ya. Ini Imam Sa'id Ibn Musayyib, imamnya para tabi'in, ulamanya tabi'in. Sholat yang sudah luar biasa ditambah lagi. Ditanya oleh muridnya, ya Syekh, saya melihat Anda kok semakin meningkatkan amal Anda. Apa yang sedang Anda inginkan? Aku ingin dengan kebaikan-kebaikan yang aku lakukan ini, Allah berikan kebaikan-kebaikan pada anak-anakku. Masya Allah. Nah ini bapak-bapak yang perlu kita camkan baik-baik. Ya, jadi jangan berlebihan di dalam mengawasi anak-anak. Tetap diawasi, tetap optimalisasi, tapi tidak boleh berlebihan. Yang seperti tadi itu, seperti tadi itu dipantau dengan pemantauan yang luar biasa. Ya, sampai anak kate wahing kudu lapor. Ya gatel ya, lapor wahing, izin boleh nggak ya? Ya, contoh harfiahnya begini nggak ada, tapi di dalam realisasi kehidupan itu ono sing kados noten. Sangat khawatir. Khawatir itu wajib, tapi berlebihan di dalam kekhawatiran itu masalah. Saya dipahami ini, makanya di dalam ibadah niku kudu ono rojak, kudu ono khauf. Nek khaufe berlebihan menimbulkan penyakit was-was. Dan ini pasti cacat, pasti buruk. Saya pernah sholat di dekat masjid, dekat pasar Larangan sana, sholat maghrib tepatnya. Subhanallah, diuji oleh Allah dengan tetangga sholat pas samping kanan saya nih. Takbir dari mulai takbiratul ikhram sampai surat yang kedua belum selesai, Pak. Allahu Akbar. Imam sudah baca Fatihah selesai, ini takbir belum selesai, berulang. Saya lupa sampai berapa kali takbirnya. Yang jelas banyak sekali. Lah saya di sampingnya Pak, batin. Allahu Akbar. Astagfirullah, kasih tahu. Allahu Akbar. Batinku paling wis mari. Gak sido. Ping telu, ping papat, ping demi Allah terjadi. Itu karena kekhawatiran yang berlebihan. Al-Fatihah lewat, amin. Iki setakbir turu mari. Wah kira hati kula melok grememet, kamu niki mau copot to janing. Saya sholat di sampingnya, sudah sendakep mendengarkan orang iso pas jejer saya. Pas jejer saya. Begitu surat sudah mau selesai, baru takbirnya. Oh ya esok mari ternyata. Tapi kula pun bapak belur sholatnya, ndak karu-karuan. Pekan berikutnya saya sholat sendiri di situ. Saya sholat di situ baru masuk tak doleki wong sing bikin. Ono nggak wong ini? Ono aku menghilang. Kasus ini, ya Allah, itu takut yang. Nah itu caranya kita nitipkan anak-anak kita kepada Allah dengan cara pripun? Dengan cara pripun? Sudah berharap dan Allah berkuasa, Allah nggak mungkin mengingkari janjinya. Ihfadillah yahfadkah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi penjagaan Allah kepada hambanya dalam dua kebaikan. Satu tentang masalihud dunia, yang kedua masalihul akhirah. Yakni iman kita dijaga oleh Allah, ketakwaan kita dijaga oleh Allah, hati kita dikuatkan oleh Allah, terutama
saat-saat yang paling menentukan, ajal ketika akan tiba, iman tetap dijaga Allah dalam hati kita. Itu yang dimaksud yakfatka, Allah akan menjagamu. Oleh karena itu, ketika kita ingin ya anak-anak kita, keluarga kita dijaga oleh Allah, maka yang harus kita lakukan pertama apa? Menjaga apa yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Baik, itu kesalahan yang keberapa tadi? Yang baru kita bahas, yang ketiga. Nah, yaitu berlebihan di dalam pengawasan. Kemudian yang keempat, termasuk kesalahan di dalam mendampingi anak adalah ad-darbu, memukul. Ojo dibiasakno setiap salah itu dipukul, setiap salah dicubit, setiap salah diseret, setiap salah dicerongkok nih, setiap salah dijendul kepalanya. Ojo dibiasak nih. Kenapa? Itu zalim. Dan kita temukan banyak korban dari anak-anak didik kita yang mendapat perlakuan orang tuanya seperti itu. Terutama ibu-ibu, ketika kesel dengan suami, jangan anak menjadi pelampiasan. Itu yang sering. Suami, ada yang suami niku pasif, wis pokoknya penggaweannya tanggung jawab wong lanang niku ndolek duit, semua yang di rumah diserahkan dalam istri. Ya, arah-arah ini perlu tugasmu di rumah, tapi butuh ya pandangan sampai aku capek di luar. Tugasku itu mencari nafkah di rumah kamu. Ini nggak boleh, Pak, nggak boleh ya. Makanya bapak-bapak jangan sering-sering nonton Shinchan. Ini tadi ini kayak gini karena durhaka ya, nggak tanggung jawab. Pagi anak 3 itu suami istri semua yang ngeramut, dolim sampai jadi suami begitu. Makanya kesel akhirnya ditusin bulat jadi ngarek cilik, Pak. Adus odulinan sabun gak digosok-gosok no, sampai nguntuk kabeh sak kamar mandi. Bapaknya menang. Ada begitu? Gak ada di sini. Gak ada, mau ngaji semua sekarang. Insya Allah ada seperti itu. Akhirnya bapak ibu kesel. Soalnya saya loro anak loro si antri, iki goreng tempe dorong mari, goreng ini belum mari. Suaminya kalau minum dingin sedikit kamu harus anget. Nah, maka ibu-ibu jangan melampiaskan kekesalan kepada anak. Akhirnya sambil ngadusi, sambil anak jerit-jerit. Padahal digosok itu, bisa teriak-teriak, ternyata patah tulang. Jadi mukulnya enggak, tapi diperkes itu. Hati-hati, jangan dibiasakan. Lah supaya tidak terjadi begitu, ditoto Pak saestu nih, demi Allah. Libatkan diri Anda, bapak-bapak sekalian. Pelampiasan ibu-ibu marah itu karena kecewa. Sampai ada anak-anak nih Pak, tiap hari itu makan korban anak ini. Tiap hari, nggak ada hari kecuali ada korban. Jadi nggak bisa diganggu temannya sedikit, nggak bisa dia. Marah dia, ngamuk dia. Ternyata apa? Itu yang dia dapat di rumah. Sampai satu saat di dalam kendaraan, anak ini punya kelebihan, Pak. Ketika dia marah dengan temannya, apa yang dipegang, yaitu yang dipukulkan. Apa yang dipegang, yaitu yang dilempar. Sepatu, kayu, botol,
ya termos, sendok, yang dipegang apa? Yaitu yang dipukulkan ke temannya. Itu. Nah satu saat di pas kendaraan perjalanan pulang, bawa sepatu berat itu Pak, sepatu karet. Mukuli kepala temannya itu kayak mukuli kepala kucing gitu, kepala tikus. Cas, 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 cas. Teriak-teriak, nggak ngurus, dia santai aja mukuli dia. Akhirnya dipegang sama drivernya. Ayo Mbak, kayak gini. Kamu kalau marah kayak gini Bang, salah dia mengganggu. Kamu ganggu apa? Aku lo cuma gini aja. Wong gitu cuma kok mukulnya. Pokoknya nggak boleh ganggu. Itu pelajarannya dia dapat setiap kali melakukan kesalahan ada hukuman. Itu yang didapat. Pegang sama driver, berhenti drivernya, dipegang tangannya. Kok kayak gini? Nggak boleh kayak gini. Wong cuma gitu ya biasa aja, balas yang sama kalau memang ingin balas. Kamu pukulan berapa kali? Temenmu sampai babak belur ini wajahnya. Sampai bonyok itu Pak kepalanya. Dia santai aja terus nggak berhenti dia mukuli. Subhanallah, begitu ditarik tangannya, driver kaget. Di lengan anak ini yang mukuli tadi itu ada bercak-bercak hitam di lengannya ini. Ini kenapa kamu? Nggak apa-apa, banyak di badanku. Kaget sama. Akhirnya dibuka di bajunya, di punggungnya, di kakinya, di betisnya, di pahanya. Itu karya ibundanya. Kok bisa tercetak seperti ini? Akhirnya kita panggil, Bunda, ada apa selama ini dengan anak-anak? Diam aja bundanya, meneteskan air mata. Iya, saya yang salah. Mengakui dia yang salah. Tapi ada sebab kenapa suaminya nggak ngurusi sebuah pekerjaan. Saya capek, saya letih. Pak, Anda bertanggung jawab atas semuanya. Jelas? Jelas Pak? Dong ini kata rapi lurus sampean. Dolim apalagi? Dosa apalagi? Kayak seperti ini Anda meninggal, Anda sakit, Anda pergi, anak udah biasa, nggak merasa sesuatu yang hilang. Ada yang hilang nggak ada. Kenapa? Kita sebagai orang tua ketika punya karakter seperti ini sudah nggak tersimpan nama kita, memori di hati anak kita ini. Keberadaan kita di sampingnya itu menyiksa hidupnya. Betapa buruknya perangai kita jika memang seperti itu keadaannya. Betapa rendahnya nilai kita jika memang seperti itu kondisinya. Maka jangan dirusak karakter anak-anak yang fitrah ini. Jangan dihancurkan kemuliaannya dengan egois kita menikmati sesuatu. Makanya kadang-kadang saya jengkel itu. Ada bapak-bapak hobi ngerawat burung. Ada tuh? Ada. Pagi disemproti jazz, dilatih suaranya. Nah perlu antum latih murojaah. Ajari juz amma sampai khatam. Antum gak dapat pahala apa-apa. Jangan diajari bersiul, jangan disuruh ajari murattal. Antum tidak mendapat apapun kebaikan darinya. Katakan tiap subuh ini karena antum biasakan latih burung, sehingga tiap subuh ini si burung ini baca juz amma. Begitu dengar adzan, sang burung karena sudah dilatih majikan antum yang alim-alim ini melatih burung, amma yatasaalun, antum dapat pahala. Antum dapat pahala. Tapi bangga di hadapan teman-teman di komunitas perburungan. Ketika kita bangga, burungku bisa begini, aku latih. Sementara anak kita sisai dengan kemarahan dan emosi kita. Allah murka melihat kesenangan kita ini. Dan itu seburuk-buruk karakter orang tua.
Sakit paham? Sekarang melanda di anak-anak kita gini. Kemana-mana burung digendong, anaknya nggak pernah disentuh. Dosa, dolim, durhaka. Dan jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan kebaikan dari anak, karena kita telah durhaka kepada anak kita, menyia-nyiakan amanah, mencabut rahmah. Pak, Ibu, perhatikan. Rasulullah SAW sebutkan, Allah menciptakan rahmat 100 rahmat. 99 rahmat Allah simpan di akhirat. 1 rahmat Allah turunkan ke muka bumi ini. Dengan 1 rahmat itulah burung-burung menyuapi anaknya. Binatang-binatang ternak menjilati tengkuk anaknya. Antum lihat, kalau di kandang kebun binatang ada kandang harimau yang baru melahirkan, harimau yang puas menjilati tengkuk anaknya, itu 1/100 dari rahmat Allah ada di hati harimau itu. Kambing yang bodoh, keledai yang dungu, ketika melahirkan anaknya, jenengan lihat kotorannya itu dijilati sampai bersih. Itu 1/100 dari rahmat Allah. Kucing melahirkan, ketika dia mau pindah, anaknya terancam, apa yang dilakukan, Pak? Digigit lehernya, bukan menyakiti. Digigit lehernya bukan untuk membunuh, tapi dibawa anaknya ke tempat yang paling aman dan dijaga di sana. Itu kucing. Itu 1/100 dari rahmat. Kita manusia, panjenengan dengan saya kuliah, sekolah, ngaji, mana 1/100 itu akan ditagih oleh Allah di akhirat. Anak-anak kita akan mempertanyakan 1/100 ini. Kenapa binatang-binatang yang gak pernah sekolah, yang gak pernah duduk di bangku pelajaran, bisa menyalurkan 1/100 rahmat Allah? Kenapa kita tidak bisa? Apakah hati kita lebih buruk dari hatinya para binatang tersebut? Dan mereka lebih mulia dari kita, lebih cerdas dari kita, lebih pintar dari kita. Jamaah, ini kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki. Ngapunten sangat, karena korbannya sudah sangat banyak, Pak. Sangat banyak. LGBT itu semakin meningkat karena orang tua tidak berperan mendampingi anak-anaknya. Orang tua tanggung jawab besar atas peristiwa ini. Nggak mendapat kasih sayang, nggak mendapat cinta, nggak mendapat perhatian. Nah, gimana hasil pelajaranmu? Saya coba lihat, ayah. Oh, ini ada. Masya Allah, bagus. Ayo, kurang bagus, ditambah pelajarannya. Mana yang kurang bagus? Ada pendampingan, ada rahmat. Ini nggak didapat, Pak. Anak haus, manusia butuh dikasihani. Itulah perbedaan anak yatim dengan bukan anak yatim. Sehingga apa? Ketika melihat orang senyum, dia mendapat sesuatu yang kehilang. Ketika dia melihat orang memberikan perhatian, dia seperti menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. Dan dia lupa, dia nggak peduli dari mana senyuman itu dia dapat. Dia nggak peduli kasih sayang itu dari mana dia peroleh. Ternyata dari makhluk sejenis yang bertahun-tahun tidak kita berikan kepada anak kita. Makanya di grup kami pelajaran di sekolah di-share gambar monyet rangkul-rangkulan sama kucing. Kalau bapak melihat monyet rangkul-rangkulan sama kucing, jenengan komentar atau diam? Halo? Diam aja, biarin aja gitu. Kita komen, kenapa kok monyet rangkulan sama kucing?
Kenapa kok nggak kucing sama kucing, monyet sama monyet, usut sama usut? Monyet tidak menemukan senyuman di kalangan permonyetan. Dia tidak temukan monyet-monyet yang ada sekitarnya itu senyum. Dia butuh senyuman itu, dia butuh perhatian itu. Begitu dia jalan-jalan ada kucing senyum, apa kata monyet? Ini yang aku cari, ini yang selama ini aku dapatkan. Dia nggak peduli siapa yang senyum. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Salah satu sebab LGBT itu sebabnya. Salah satu sebab LGBT itu sebabnya. Maka ayo kita tutup pintu-pintu ini, jangan sampai berkembang. Maka kita dituntut punya waktu membersamai anak-anak kita. Kita dituntut punya waktu untuk mendampingi anak-anak kita. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Masih pelajaran yang keberapa ini? Yang ketiga. Jadi memperbaiki anak-anak, membangun hubungan yang baik dengan anak-anak, memperlakukan dengan perlakuan yang baik pada anak-anak adalah suatu keniscayaan, kewajiban dan keutamaan. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita sifat rahmah. Allah menganugerahkan kepada kita sifat tawadhu, sifat sabar, sifat ikhlas, sifat zuhud, agar kita bisa menjadi qudwah, menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita semuanya. Bapak-bapak, anak-anak adalah amanah. Anak-anak adalah inventaris kita yang paling mulia dan yang paling kita harapkan saat semua amal-amal sudah tidak bisa kita lakukan, saat sholat sudah tidak bisa kita laksanakan, saat tilawah tidak bisa kita laksanakan, saat taklim tidak bisa kita kerjakan, saat amal sudah terputus, kita masih mendapatkan limpahan pahala, kita masih mendapatkan curahan kebaikan ketika kita meninggalkan anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan Allah memberikan penjagaan kepada kita, Allah jaga kita dari segala keburukan dan segala fitnah, dan Allah buka segala pintu kebaikan untuk kita dan semua keluarga kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.